Kita akan bahas Spider-Man Across the Spider-Verse karena memang ini adalah film yang katanya digadang-gadang lebih baik dibanding No Way Home. Banyak yang bilang. Itulah maksudnya statement-statement yang berkeliaran. Wah, udah. Lo yakin si Donald Glover di filmnya itu dari universe-nya MCU beneran? Bisa jadi universe lain lagi, cuy. Dan itu menurut gua nggak masalah. Asal fan service-nya didukung dengan story yang tadi gua bilang, gitu loh. Asal fan service-nya nggak tahu-tahu langsung dimatiin. Seperti Multiverse of Madness. Yes, halo teman-teman semua, balik lagi barengan sama gua Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 68 It's Nothing But Movies. Gue pengen ngomongin Marvel ya dari Sony, judulnya Spider-Man Across the Spider-Verse yang baru aja viral dan tayang di bioskop. Tapi gue kali ini barengan sama temen gue, atau gue bisa bilang adalah partner host gue selain Petri. Siapa dia? Langsung aja please announce Abdan Al-Khaira. Wow, yes, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abdan. Ini adalah temen gua ketika kita banyak udah bertemu di event-event. Ya. Tapi gimana, sehat lo ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum tahu, Abdan, dia tuh penyiar radio. Iya. Terus berubah radionya tapi. Iya, betul. Ex penyiar radio. Iya, Iya. Voice actor, iya. Voice over talent, iya. Content creator, iya. Tapi sebenarnya lu lebih enak tuh disebut apa sih, Dan? Kalau ada lower third gitu misalkan, misalkan di sini kan background ada nih lower third Abdan, bawahnya tuh apa? Hamba Allah sih. Hamba. Gue nggak mau. Gue juga hamba Allah. Gue juga hamba Allah. Dan cuman kan di bawahnya ada Edwi dan Putra misalkan host atau apa. Paling nggak Kalau lu content creator lah. Content creator. Ala-ala aja lah. Tapi paling ini ya, paling relevan ya kalau content creator ya. Kayaknya semua orang sih content creator. Iya sih. Kayak orang bisa bikin Instastory, bikin postingan Instagram segala macam, tapi ya itulah pokoknya. Oke, Dan. Oke. Berarti hari ini gue pengen ngomongin tentang Spider-Verse. Tadi kan di Yoi. pertama kita udah buat timeline itu ya. Itu sebenarnya cuman minor aja kita akan bahas Spider-Man Across the Spider-Verse karena memang ini adalah film yang katanya digadang-gadang lebih baik dibanding No Way Home. Banyak yang bilang. Itulah maksudnya statement-statement yang berkeliaran. Wah, udah mulai. Lo sempat bilang di review Kincir, lo bilang katanya bagus banget. Iya. 5 dari 5 logo Kincir tuh. Oke. Gue Iya. bilang Spider-Man Across the Spider-Verse bagus. Tapi kayaknya nggak sebagus itu deh. Ya suka gue. Akhirnya ada yang bisa ngomongin film tuh harus terbuka gitu. Apapun yang lu rasain lu harus share. Nih, sebelum kita bahas jauh nih ya, bahas jauh tentang apa yang lu nggak suka dari Across the Spider-Verse. Tapi lu menganggap atau dari mata lu aja nih, secara lu sebelum lu bikin review ya, lu memandang konten kreator reviewer film di Indonesia tuh seperti apa sih, Dan? Sebenarnya tadi sempat gue singgung juga, zaman sekarang tuh yang namanya content creator tuh bisa siapa aja, Bray. Kayak sesimpel lo bikin Instastory, review film dalam bentuk tulisan, itu kan konten juga sebenarnya kan. Iya. Cuma medianya aja yang beda. Kalau misalnya video mungkin lebih engaging, lebih entertaining, lebih seru, lebih enak diikutin segala macem. Tapi gue ngeliat kalau misalnya ngeliatin orang-orang semuanya udah pada bisa punya opini sendiri, justru bikin industri film itu jadi makin hidup sih. Maksudnya mungkin ada orang yang kontra, ada yang pro, ada yang bilang bagus, ada yang bilang jelek. Kayak termasuk kita juga nih. Ini kayaknya kita bakal berantem nih ngomongin Spider-Verse nih. Kayak kita bakal sewa ring tinju di Leon. Ya. Waduh, jangan. Boleh ada beli tiketnya langsung di bawah sini, jangan. Terus. Oke. Dan apa namanya kalau ngomongin soal Spider-Verse, bagus emang. Tapi ya. Tapi ya sosok ya. So-so. Sosok ya, nggak bisa dibilang bagus sedikit, banget. Mungkin sedikit kali ya. Lo kalau misalnya ini ngomongin filmnya nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa, langsung aja. Nggak apa-apa. Salah satu hal yang menurut gue agak kurang tuh kalau misal lo perhatiin di bagian intro. Itu kan kita lihat ada Gwen Stacy lagi main drum, ngomongin soal Peter, ngomongin soal Miles segala macam. Gue tahu tuh kalau misalnya emang filmmaker tuh pengen bikin ini emang pengen penontonnya biar bisa larut dalam kesedihan si Gwen Stacy gitu. Kan di cerita awal, di cerita pertama diceritain kalau misalnya Gwen Stacy itu Spider-Gwen sedih kehilangan Peter. Tapi masalahnya Peternya itu meninggal gara-gara berubah jadi kadal gitu loh. Kan gue kesel ya. Gak nih, ini gue bukan yang ngejelekin filmnya ya. Iya. Ini maksudnya Seru nih, come on seru. man gitu. Iya. Soalnya gue ngebandingin juga sama film pertamanya. Salah satu adegan yang ikonik banget di film Spider-Man Into the Spider-Verse yang pertama ya. Itu kan momen pas lagi The Prowler meninggal. Iya. Itu ngena banget sih. Iya, asli. Yang iya. awalnya si Miles sama Uncle Aaron akrab banget di di apartemennya. Iya, bro banget lah ya. Bro banget, bener-bener kayak ngajarin gimana cara ngedeketin cewek segala macem. Terus akhirnya pas lagi kejar-kejaran, topengnya dibuka, si Prowler juga kaget, wah ternyata ponakan gua nih. Pengen dibunuh ternyata nggak berani, akhirnya dia dibunuh sama Kingpin. Iya. Itu ngena banget sih. Itu ngena banget membekas sih. ya sampai Iya. sekarang ya. Ada hal-hal yang menurut lo ini nggak, maksudnya dari segi story menurut lo ini jadi plot hole nih? Ada nggak? Lo yakin si Donald Glover di filmnya itu dari universe-nya MCU beneran?
bisa jadi universe lain lagi, cuy. Bisa jadi ya, iya sih, bisa jadi juga sih. Makanya kalau ngomongin tentang universe sih, gue nggak yakin sih, iya, Dan. makanya. Iya. Soalnya kalau kita berkaca sedikit sama film Multiverse of Madness, kan akhirnya siapa sih yang jadi Mr. Fantastic tuh? Reed Richards. Pemerannya John Krasinski. John Krasinski. Itu kan sebenarnya kayak favorite fan cast banget kan. Yang awalnya pengennya MCU si Reed Richards-nya John Krasinski nih. Ternyata dibikin si John Krasinski-nya tuh jadi si Reed Richards di universe ala-ala. Iya. Gue kayak agak takut nih si Donald Glover akhirnya Childish Gambino cuma jadi prowler di universe ala-ala juga. Universe ala-ala yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama cerita canonnya gitu ya. Itu yang gue takutin sih sebenarnya. Ada banyak yang bilang juga, Dan, kalau Apa? ini tuh pure art. Oh, ada yang bilang setuju, juga kalau gambarnya ini tuh referensinya lukisan. Dari Erpeng, dari ekspresionisme Jerman, dari Basquiat, segala macam. Dari sisi itunya lu menganggap Spider-Man Across the Spider-Verse ini masih ganjel nggak? Atau emang ini lu akuin kalau ini pure art? Kalau gue setuju sih kalau misalnya pure art sih. Setuju ya? Karena emang semua jenis seni itu ada di filmnya gitu ya. Iya. Kayak masing-masing universe tuh punya universe sendiri, desain animasinya sendiri segala macam. Dan gue cukup terinspirasi juga sama review lo juga sih. Yang ternyata si Spot itu kan juga ternyata relate sama karya seni sama seorang seniman klasik gitu. Gue juga kurang paham sih sebenarnya. Itu seniman klasik dari Jerman namanya Erpeng, emang dia neo-ekspresionis sebenarnya. Setelah ekspresionisme dia bikin neo-ekspresionis yang bentuknya itu benar-benar mirip The Spot. Anda ngerti sekali? Anda anak IKJ ya? Iya benar. Emang kok Anda nebak, Anda tahu? Ya karena emang udah curhat duluan, udah lama gua. Ya maksudnya ada beberapa hal yang menurut gua ini spesial di film ini gitu. Makanya gua bisa bilang Spider-Man Across the Spider-Verse itu pure art, gue setuju gitu ya. Tapi ya bener sih, ada hal yang ngeganjel yang mungkin gue nggak bisa share di review gue karena ya memang gue pengen nyari hype Spider-Man Across the Spider-Verse ini tuh orang tahu dulu kalau ini tuh bagus gitu. Nanti setelah itu baru kita bahas nih, kayak lu nih kan lu ada yang ganjel nih kira-kira apa lagi gitu ya. Tapi kenapa, Dan? Spider-Verse itu lu kasih nilai berapa? 8. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 9? Sebenarnya poinnya adalah nggak cuma sekedar di intronya aja. Gue pun juga sempat ngejelasin kalau misalnya konsep Spider Society di Spider-Man Across the Spider-Verse. Anda tahu mirip konsep dari apa? Tahu. Iya. Mirip sama TVA-nya Loki series dong. Sama ada ngejelasinnya pohon gitu kan, cabang. Sebenarnya gitu bukan suatu hal yang jelek ya, tapi gini, kita tuh udah ada di masa dimana film superhero tuh udah banyak banget, cuy. Ini tergantung kreatornya bisa bikin yang lebih kreatif lagi nggak? Karena kalau misalnya kita berkaca sama 2014 ke 2018, lo ingat kalau misalnya zaman dulu tuh film Avengers Infinity War, pas lagi udah selesai filmnya, semua orang tuh pada bingung nih bakal ngebalikin orang-orang yang hilang tuh gimana jadinya ya. Banyak yang akhirnya kayak mikir, ini paling ntar kayak ini nih, X-Men Days of the Future Past. Jadi ke masa lalu, perbaiki masa lalu, udah kelar gitu. Udah kelar, ya. Tapi Endgame itu kenapa bisa jadi fenomenal banget? Karena dia tuh menghadirkan konsep baru lagi gitu. Bukannya time travel, tapi time heist gitu. Dan itu yang harusnya bisa dilakuin sama kreator film superhero sih ya. Maksudnya jangan cuma sekedar nyeplak apa yang udah ada di sebelumnya gitu. Akhirnya dibikin lagi. Oke sih, keren sih. Jadi Easter egg mungkin kalau misalnya subliminal nggak apa-apa ya. Tapi kalau terang-terangan kayak, loh sama gitu. Bukan jelek, bukan nggak buruk juga, tapi ya kayak kok diulang lagi gitu. Tapi lu merasa itu konsep untuk memuaskan para fansnya nggak? Kalau menurut gue sih iya. Konsep apa lagi yang bisa bikin hype seperti Spider-Man No Way Home? Oh iya sih. Memunculkan orang yang tadinya sudah diingat terus muncul lagi di era modern. Iya kan? Iya. Sekarang Cyberpunk yang tadinya udah diingatnya cuma di komik misalkan, atau misalkan Miguel O'Hara, atau ada Spider-Man yang dari India misalkan yang kita taunya cuma di komik gitu. Terus dihadirkan di film, terus filmnya punya storyline yang bagus, dan itu gue nyebutnya cameo tersebut tuh tetap aja masuknya ke fan service. Dan itu menurut gue nggak masalah, asal fan service-nya didukung dengan story yang tadi gue bilang gitu loh. Asal fan service-nya nggak tahu-tahu langsung dimatiin. Seperti Multiverse of Madness. Black Bolt-nya begitu. Iya, maksudnya gitu. Dan gue curiga, Dan, kalau misalkan ini bener, berarti bisa jadi multiverse ini tuh hancur karena ulah Spider-Man itu. Ya karena gigit si Miles Morales. Iya kan? Kalau kita pikir-pikir ya, bukan karena mantranya Dr. Strange gitu. Gue bisa berandai-andai lagi gitu kan. Tapi sebenarnya bisa dikait-kaitin sih sebenarnya. Itu bakal jadi makin menarik sih. Masalahnya, yang satu Sony Animation, yang satu Marvel Studios. Iya, itu yang bikin gue takut sebenarnya sih. Iya. Itu yang bikin gue takut, kayak akhirnya mereka
kayaknya lebih laku kalau misalnya gue bikin Spider-Man di studio gue sendiri nih daripada gue bikin ke Marvel gitu loh. Iya. Jadi kita nggak ngerasa Spider-Man yang di MCU alias Tom Holland itu spesial lagi. Iya, bisa jadi mungkin nggak akan dimasukin ke Sony Spider-Man Universe lagi gitu. Gue takutnya gitu Pindah sih. ke MCU ya jadi jatuhnya ya. Kan Miles Morales kan udah melalui tahap development kalau nggak salah Live untuk action ya? live actionnya, iya. Itu gue juga takut sih jujur. Kenapa? Apakah nanti dibikin sama Sony atau ntar ngelanjutin Tom Holland nih ceritanya? Kalau gue bilang Sony sih. Kalau lu bilang apa? Gue lebih berharap bisa join sama MCU sih. Kalau gue pribadi ya. Oke. Soalnya kita lihat Morbius seperti apa. Iya juga sih. Kita lihat Venom 2 seperti apa. Lu ngelihat tentang fanbase ini seperti apa, Dan? Tadi Oke. lu ngelihat tentang fanbase, lu ceritain Nah, dong, boleh. nah. Ini menarik nih dari Abdan nih. Ini zaman sekarang, kalau misalnya kita ngeliatin emang semua orang punya akses untuk berkomentar apapun, gue tuh bener-bener nge-encourage buat siapapun lo, entah itu lo meng-entitled diri lo sebagai content creator atau siapapun lah pokoknya konsumen, lo harus bisa menyuarakan perasaan lo sih cuy. Tapi kalau misal ngomongin soal fanbase, termasuk fanbase juga ya, kalau misal filmnya emang ada yang kurang, ya bilang aja kurang gitu. Sebuah statement ini agak filosofis, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Dari Lord Acton, dia bilang, all power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ini kita bisa nge-refer ke industri entertainment zaman sekarang. Nggak bisa dipungkirin, kreator film, apapun itu rumah produksinya ya, fanbase itu merupakan pundi-pundi keuangan mereka gitu. Setuju. Kalau Sepakat. misalnya fanbase, lo udah ngerasa satu karya tuh bener-bener bagus, yang terjadi adalah ya mereka punya absolute power dan mereka akan korup. Korupnya seperti apa? Bikin film seenaknya gitu. Iya. Dan gak cuma bikin film seenaknya, bisa aja film yang dia bikin menyampaikan agenda-agenda tertentu yang mungkin bikin lo nggak nyaman gitu. Iya, gue paham. Ini ada satu fun fact yang mungkin bikin lo agak mikir ya. Apa? Aduh, ini gue deg-degan sih. Gak apa-apa, santai. Oke. Ada gue. Kita satu frame Nih. kok kita. Jadi kalau misalnya kita lihat, orang-orang mungkin bilang, oh Across the Spider-Verse keren, seru, segala macem, nggak ada kekurangan, segala macem. Lo sedikit apapun ada kekurangan, lo mesti suarain. Kenapa? Tadi udah gue bilangin. Takutnya mereka absolut dan akhirnya seenaknya bikin karya. Ya. Soalnya kalau misalnya lo perhatiin, sebelum kita bahas ya poinnya ya, lo kalau ngeliatin di film Spider-Verse, lihat Spider-Gwen sama Miles Morales, lo setuju nggak mereka pacaran? Enggak. Kenapa? Karena menurut gua agak jauh aja stratanya sama Oke. dan dari segi harusnya sih Gwen Stacy itu punya standar yang lebih tinggi dibanding sekedar Miles Morales. Waduh. Iya. Berarti lo ngerasa lo lebih tinggi dari Miles Morales? Bukan lebih tinggi dari Miles Morales, maksud gua. Serasa Gwen Stacy kan juga gua tahu ya cantik lah, Oke. bisa dibilang dari segi animasi. Kan di animasi juga kan butuh paras juga dong, Iya, yang iya, cantik iya. lucu gitu. Tapi gua kayaknya nggak cocok. Tapi gini, Ah. nggak bisa kita pungkirin kalau banyak orang-orang di komen, fans-fans Marvel, pada gemes pengen ngeliatin Miles Morales sama Spider-Gwen, mereka pacaran. Iya, benar. Ya kan, Setuju. banyak kan yang ngomong Iya, kayak gitu kan. iya. Gimana kalau ternyata di Spider-Man yang ketiga, di Beyond Beyond the the Spider-Verse. Spider-Verse, ternyata diungkapin kalau si Gwen Stacy, Spider-Gwen itu LGBT. Oke. Karena kalau misalnya kita perhatiin ya, gue kan sempat bikin konten review filmnya. Di kamarnya Spider-Gwen tuh, ada poster tulisannya Protect Trans Kid. Oke. Gua- Oke, menarik Dan. Ini menarik Dan. Oke. Gue langsung disclaimer gitu. Enggak. Enggak masalah. Gue tahu ini adalah fenomena sosial, tapi kalau misalnya ada yang apa namanya kayak woke agenda yang memaksakan suatu hal di satu karya film, wokeism yang mana bisa diakses sama anak kecil sekalipun, that's not cool, man. Sebenarnya bukan cuma sekedar LGBT aja ya, maksudnya kalau memaksakan apapun gitu yang mengganggu, menurut gue nggak oke. Ya, gue paham. Dan kamu tahu apa yang mengganggu saya sekali? Apa? The Last of Us. Episode 2 seru banget, Indonesia. Wah gila, kita over proud bro. Ngeliatin The Last of Us di Indonesia, ada Christine Hakim. Masuklah ke episode. Episode 3. Itu dia. Mas-mas berkumis, kumisnya nempel dua-duanya. Sudah tua lagi. Dua-duanya tua lagi ya. Kita kan geli ya, tapi ya. Mind blowing puff Ya, gitu langsung di itulah episode pokoknya. 3. Itu maksudnya poin gue adalah seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin kita mencintai suatu IP sampai kita bela habis-habisan. Ya menurut gue jangan sampai segitunya. Karena ujung-ujungnya IP itu nggak bakal bisa hidup kalau misalnya nggak ada dukungan dari kita sebagai konsumen. Betul. Gitu. Dan itu concern gue juga sih. Untuk Iya. lo menilai film tuh ya lu sesuai apa yang lu alamin dan sesuai apa yang lu suka gitu ya. Iya. Kalau memang lu nggak suka terhadap satu agenda sama sesuatu yang menurut lu ngeganjel, lu suarakan. Mungkin gue nggak bisa nuntut ya, tapi gue cuma berharap seenggaknya kalau emang pengen bikin karya yang ada agendanya, mungkin bisa belajar dari Guardians of the Galaxy 3. Oke. Itu ada agendanya cuy. Yang adegan mana? Ada agenda ini, agenda
kesejahteraan hewan segala macam. Oh iya, Terus iya ada iya diuji iya sama iya kita juga kan. Iya iya Maksudnya iya kayak, iya. Itu bagus banget, kemasannya bagus banget. Oh, itu agenda yang bisa diterima banget Bisa lah dan diterima, secara gamblang juga mereka menceritakan Iya. tentang hewan. Ah. Maksudnya ya kan tentang illegalism tentang Betul. memelihara hewan Iya. atau mentreat Menyiksa hewan menyiksa gitu ya. hewan segala macam. Dan kita bisa bijak untuk menilai itu. Kalau misalnya agendanya kita naikin lagi, Apa? Agendanya adalah yang dulunya rasnya ini, di film sekarang rasnya itu. Oh, The Little Mermaid. Iya. Ada. Kayaknya udah dibahas sih. Iya, ini udah banyak banget yang bahas. Sampai gue ngobrol sama orangnya langsung juga udah gue. Oh, gitu. Capek gue ya melihat konsep orang yang menilai dari animasi terus jadi live action pada rame tuh. Gue setuju Iya. nggak setuju. Sekarang balik lagi. Setuju ya segala Gini. macam. Gue suka dengan actingnya gitu. Sebenarnya lu mau nilai dari sudut pandang mana? Makanya Iya. makanya gue concern banget dan kalau lu menonton film, lu nonton tuh lu punya misalkan lu punya mau standpoint sih. ya, Lu lu punya punya prinsip lu sama punya diri prinsip, sendiri. lu punya komitmen Iya. sama apa yang lu pengen lu nilai, Ah. lu punya sudut pandang dan Iya. lu harus cerdas gitu Betul. menilainya. Lu mau nilai dari sudut pandang mana nih? Oke, gue pengen nilai dari sudut pandang agendanya. Lu bisa catat setiap agendanya ada apa aja, lu catat, nah terus lu bisa speak up gitu ya. Iya. Tapi kalau lu pengen bahas tentang film secara quality, sinematografi, audio segala macam, lu boleh kesampingkan agendanya, lu nilai itu sebagai yang majority gitu maksud gua. Tapi sedikit ya, Oke. dikit ngomongin soal live action yang dibikin dari film animasi Disney sebelumnya ya. Ya. Jujur gue nggak pernah nonton Aladdin lah. Aladdin, Lion King gue nggak nonton. Gini, gue lebih setuju kalau misalnya Disney itu bikin cerita live action, tapi beda dari film kartunnya. Kita bisa lihat ada Maleficent, itu bagus banget loh. Iya. Maksudnya yang awalnya kita lihat villain yang jahat, ternyata di live actionnya tuh dia tuh terluka Iya, sebenarnya. tapi karena kan yang meranin Angelina Jolie juga dan. Iya sih. Iya kan, ini kan Halle Bailey. Jangan ntar dulu, jangan ngomongin itu dulu. Beda iya. lagi nih pembahasannya. Ya, bedanya itu. Beda lagi nih. Kalau Beda misalkan lagi. Maleficent yang Beda lagi, ntar dulu, itu beda lagi. kalau Maleficent itu juga pada protes. Cruella de Vil. Iya, Itu Cruella. maksudnya kayak Emma Stone. Dalmatians. Tapi itu Emma Stone. Ini Beda Oh, POV beda maksudnya. POV, oke, Beda oke. POV. Jangan diblok-blokin kayak film live action lo bikin Oke, persis oke. gitu. Menurut gue Oke, tuh oke. kayak lazy writing gitu loh. Iya, Itu iya, sih. iya. Tapi kalau misalnya ngomongin soal blackwashing apa segala macem, Iya. statement gue adalah apa? jadi ngeri ya ngomongnya. Gak apa-apa dan ayo. Gue belum pikir Lu lagi. belum bara-bara nih dan. Ayo Dan. Statement gue adalah bagus. Gue setuju. Gue setuju. Kenapa? Karena emang apa namanya kita kalau ngomongin soal ras kulit hitam segala macem, perbudakannya gila-gilaan zaman dulu cuy. Iya. Makanya Hollywood tuh berusaha untuk ngangkat hal seperti itu. Ya kita lihat Miles Morales sekarang kan salah satu hal yang emang semacam dibikin versi baru nih untuk ngangkat derajat. Ya gue nggak tahu ya maksudnya kejahat banget kalau ngomong Untuk derajat. untuk inilah Maksudnya, ya lu untuk stand up for the Empower, iya, bener. empower the Black segala Lives Matter gitu. segala macam. Karena Iya. kan kalau misalnya kita nge-refer ke zaman dulu, perbudakan tuh gila banget. Iya yang zaman mereka itu suka zaman dulu. apa Makanya medieval ya. ya, Era ya, pertengahan pokoknya gitu lah transisi pokoknya. kan, era Zaman-zaman medieval. cowboy gitu segala macam. Iya, Kan kayak iya. budak dijual-jualin gitu kan. Itu sedih sih Iya, sebenarnya. Makanya kalau misalnya ngomongin soal agenda blackwashing segala macam, gue setuju jujur. Gue setuju satu biar orang-orang tuh kayak ya udah nih egaliter dan yang namanya ras tuh siapa sih yang bisa nentuin gitu. Kayak lo lahir ya udah lo begini gitu. Lo orang Jawa, lo orang Padang, lo orang Betawi gitu misalnya ya udah lo itu gitu. Lo nggak bisa milih gitu masalahnya. Tapi balik lagi Dan, kalau kita ngebahas tentang agenda tadi, sama story-nya dia berkesinambungan nggak nih? Mungkin gitu. nggak bijaknya adalah kalau kita ngomongin soal Little Mermaid, anjir jauh banget jadinya. Iya, Ngomong bisa Spider-Man nggak jadi apa-apa, nggak Little apa-apa. Mermaid. Kalau ngomongin Little Mermaid ya, bedanya sama Spider-Man. Spider-Man itu mental. Ya. Kayak ibarat kata siapapun bisa jadi Spider-Man gitu. Iya. Kalau nggak salah Stanley pernah bilang Spider-Man itu emang sengaja dibikin full kostum, nggak kelihatan apapun karena biar lo bisa siapapun bisa jadi Spider-Man gitu. Iya, ya. Biar great powers comes great responsibility kan. Siapapun kayak lo orang Asia, lo orang Hispanik, lo orang Afrika segala Bisa. macam, lo bisa jadi Spider-Man dan itu mental yang diteruskan gitu. Peter Parker, Miles Morales. Ya. Makanya gue bilang kenapa live action tuh harusnya nggak plek-plekan ceritanya. Mungkin si Ariel ini sebagai Little Mermaid jadi mental nih Little Mermaid nih. Sebelumnya Ariel mungkin setelah itu Aldi kan. Bukan. Habis Ariel tuh Tatum. Ya, oke, gue paham, udah Gitu, paham. maksudnya ya gue setuju lah ya, bisa. Secara blackwashing gue setuju sebenarnya. Ya, ya, ya. Karena ras kita nggak bisa nentuin gitu loh. Tapi kalau misalnya secara treatment film mungkin kurang menarik sih. Iya, iya, Karena plek-plekan banget gitu. Plek-plekan banget dan menurut gua juga nah ini makanya
bagus apa tidak sutradara itu kan bisa bertanggung jawab atas film yang dia buat. Ya. Kita harus tahu juga alasan dia memilih Halle Bailey seperti apa. Kalau misalkan dia punya alasan yang dia punya stand kuat untuk gue milih Halle Bailey karena emang suaranya sesuai dengan apa yang gue tulis. Itu gue bisa masuk akal dan gue bisa merubah sudut pandang gue sama karakter ini, misalkan gitu. Tapi kalau misalkan, gue cuman buat ini aja sih, agenda gue kan gini. Nah, itu nggak bisa. Itu plek-plekan banget. Itu plek-plekan dan gue nggak bisa menerima alasan lu bikin film tentang hal itu. Menurut gue sih gitu, Dan. Dan, aduh, ini panjang banget sih kalau kita panjang nih ngomongin kalau soal Ramadan black banyak cuy. Kayak Cleopatra. Cleopatra, betul. Netflix Cleopatra itu kurang blackwashing apa tuh? Maksudnya banyak, bahkan orang Mesirnya sendiri ngerasa nuntut kan. Kagak ada, Cleopatra bukan orang kulit hitam gitu. Lo jangan asal bikin begini gitu. Terlalu ngasal aja sih terlalu ngasal, sebenarnya. iya. Lo blackwashing nggak apa-apa. Maksudnya lo emang sengaja, mungkin agendanya pengen mengangkat derajat, pengen menyetarakan segala macam ras. Pengen lihat sudut pandang baru nih gitu kan. Tapi kalau misalnya asal ngubah sejarah, ngubah cerita jadi penonton gak nyaman, menurut gua that's not cool juga sih. That's not cool. Gue setuju. Iya, Nah, Oscar kan juga kan sama aja kan, agendanya banyak juga. Dari festival film aja udah kelihatan agendanya seperti apa. Moonlight menang, La La Land turun dari panggung. Oh iya. Ya, 2016 sudah mulai seperti itu ya kan. Gue nggak tahu itu gimmick apa enggak, terlepas dari gimmick atau enggak, ibaratnya kita bisa lihat kalau agenda itu sebenarnya ada benar adanya gitu. Ya. Dari sana, dari Hollywood, dari manapun film Eropa itu pasti ada agendanya dan kita bisa secara bijak untuk menilai agenda itu sebenarnya layak nggak untuk dikonsumsi atau tidak. Bener tidak, berapa Adam. Dan sebagai fandom juga lo jangan bener-bener, wih, favorit gua nih. Gak ada yang jelek dari karya-karya si A, si B, si C. Gak, gua nggak mau nyebutin apa ya. Misalkan siapa? Wes Anderson. Marvel. Oke, gue jujur gue ngefans Marvel. Gue suka banget sama Marvel. Tapi setelah Endgame, setelah No Way Home, no way. Tapi gue suka akhirnya mereka belajar untuk berbenah sih. Iya, tapi gue sukanya sama lu sih, maksudnya lu ketika kita tahu kalau lu misalnya nggak suka sama film setelah No Way Home gitu ya, atau enggak misalkan Rendra atau siapalah konten kreator yang nggak suka film ini, lu nih khususnya lu masih bisa diajak bercanda gitu Dan. Maksudnya bercanda, film kesukaan lu jelek, film yang lu nggak suka bagus tau Dan, tapi lu masih bisa, ya nggak apa-apa karena sudut pandang orang beda-beda ya tentang memandang. Apa? Emang ada yang Siapa bisa emang diajak ya? bercanda? Siapa? Lo yang ngomong lo ya? Bukan gua ya. Yang jelas kita semua yang sudah saya undang ke sini bisa ngebahas tentang hal-hal itulah ya. Iya, betul. Oh gitu. Ren, udahlah Ren. Siapa sih jadi pengen Udahlah Ren. Jadi ya maksudnya ketika kita ngomongin film tuh bagusnya ya kita sebenarnya bisa bertukar pikiran gitu. Tapi jangan setuju-setuju doang juga. Black ini Panther mungkin salah satu cheat codes film superhero zaman sekarang ya. Yang mungkin bisa dicontek sama kreator. Gue nggak tahu ya, gue bukan ahli film juga. Gue cuma konsumen doang dan menurut gue ngerasa works nih cheat codes untuk bikin film superhero. Karena kita tahu kalau misalnya film superhero itu ya premisnya good guys versus bad guys. Iya, udah pasti. Selesai. Itu bosan banget kalau misalnya nggak dikemas dengan cara menarik gitu. Dan menurut gue film-film macam Moon Knight, Wakanda Forever, termasuk Sri Asih juga nih film Indonesia. Itu salah tiga berarti ya. Salah tiga film yang berhasil mengemas dengan cara menarik. Salah satunya adalah memasukkan unsur tribal, cuy. Unsur culture segala macam. Itu bumbu yang bagus banget sih menurut gue. Iya. Memasukkan budaya, memasukkan budaya di satu film dan dia akan relate nggak sama karakter utamanya budaya tersebut. Biasanya gitu kan. Itu budaya yang jadi latar belakang karakter ini misalkan gitu. Itu bagus. Tapi sekarang kan bad guys versus good guys. Formulanya kan seperti itu ya. Tapi sekarang MCU kebanyakan good guys versus bad-nya nggak terlalu bad, good juga nggak terlalu good. Setengah-setengah. Tapi itu juga jadi menarik sih. Maksudnya Nah, ini sama bad guys-nya itu punya perspektif yang berbeda gitu atas suatu menarik. hal gitu kan. Kayak misalnya kalau ngomongin soal Spider-Verse, si Miles Morales punya perspektif, gue bisa nyelamatin dunia, gue bisa nyelamatin bokap gue juga. Tapi kan perspektif si Spider Society ternyata nggak bisa lo hancurin ntar nih society kita, universe kita segala macam gitu sih. Di luar itu ada subplotnya juga. Kalau dia tuh villainnya sebenarnya The Spot. Misalkan gitu tapi, kan. Gini, ini jadi kemana-mana Nggak ngomongnya. apa-apa. Salah satunya hal yang bikin mengganjal gue sama Spider-Verse. Across the Spider-Verse adalah film kedua ini ya, terutama ya. Villainnya dikit banget, cuy. Ya, bukan villain juga menurut gua. The Spot. Iya. Kadal Peter Parker. Apakah Vulture itu layak disebut villain? Secupu itukah dilawan sama Miguel O'Hara? Semi bos yang misalnya main game. Ya karena juga dia di awal film Dan. Bukan di iya. akhir. Biasanya kan kita ngelihat villain yang kuat itu adalah di final battle. Cuman gue punya satu teori sih Beyond the Spider-Verse. Ini kalau misalnya tim dari Sony Marvel pengen nyontek ide saya, jangan lupa bayar royalti. Boleh. Sok banget gue ya kayak. Ya, boleh. Si Kevin Feige, boleh. Amy Pascal. Boleh. Nah, menurut gue bakal epic banget kalau nanti di ending tuh
Prowler Miles Morales dari Universe 42 sama Miles Morales main karakter. Mereka tuh bakal battle. Terus si Spider Society lawan semua villain dari berbagai macam universe. Jadi kayak Infinity War, Spider-Man. Wih, jadi bikin itu multiverse keren sih. sendiri ya Iya. antar Spider-Man gitu. Jadi ya? si Miles tuh bakal mimpin Spider Society ngelawan Miles dari Universe 42 sebagai The Prowler dan mereka juga punya tim villain sendiri gitu. Iya, benar-benar setuju tuh. Ada apa Tapi namanya? ada Sinister Six di situ kan? Ya. Sinister Six kan lawannya juga kan, bisa jadi bisa. ikut juga kan ke situ. Seru juga Mungkin tuh. nanti ada Rhino dari universe apa, Iya. ada Mysterio dari universe apa. Tapi gue tuh sebenarnya udah bosan banget dan sama formula yang bad guys versus good atau enggak gitu. Gue tuh pengennya tuh pure villain sekarang. Gue udah bosan banget mengkonsumsi villain yang jahat terus tiba-tiba bertobat jadi villain yang baik. Makanya gue suka Transformers. Tadi gue baru nonton Transformers, berarti kemarin lah gue nonton Transformers. Terus gue ngeliat dan gue bisa Itu inget pure villain tuh? Gue inget Transformers jadinya menganggap gue jadi inget kalau Transformer itu villain-villainnya semuanya pure villain. Dari mana? Sentinel pure villain ya kan. Terus Scourge pure villain, Unicron pure villain pengen makan planet. Semuanya pure villain. Jadi kita ngeliat final battle-nya tuh seru gitu. Tanpa ada anti klimaks di akhirnya. Iya kan? Kalau kita ngelihat tentang misalkan contoh MCU lah ya, udah banyak tuh villain yang udah mulai tobat. Ada yang ini tapi yang baik. Ya karena gue tahu ini konsep multiverse. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang ini, ada yang ini. Tapi menurut gue kangen banget. Gini gue cuman kangen doang. Kangen sama unek-unek lah ya, iya, unek-unek gue doang. Gue Bukan kangen banget sama kritikan pure villain kayak karakter seperti Joker dan lain-lain. Oh ya. Oke, kita punya berbeda perspektif lagi kalau di sini. Nggak apa-apa, santai. Lo seneng pure villain, gue justru suka sama villain yang punya motivasi. Ya, oke. Boleh jabarkan. Gue tuh suka banget sama Spider-Man Tom Holland film pertama, Spider-Man Homecoming. Homecoming, oke. Ya. Musuhnya Vulture. Vulture. Si Batman tuh, siapa sih namanya? Lupa gue. Si Michael Keaton. Lo tau nggak kenapa dia jadi jahat? Ya, oke. Buat nafkahin keluarganya doang, cuy. Iya. Menurut gue kayak, gila lo meaningful banget gitu loh. Lu jahat ya buat kehidupan keluarganya. Iya, ya. lo jadi kriminal karena lo pengen ngidupin keluarga lo gitu. Itu menurut gue yang Meaningful. bikin film jadi makin meaningful ya. Tapi kan selera orang beda-beda. Mungkin Berarti lu suka dengan orang Joker itu adalah ini, orang baik orang yang jahat itu adalah orang yang baik yang Enggak, tersakiti. Itu kesel banget. Iya kan, banyak quotes-quotes kayak gitu. Menurut gua enggak. Joker itu nggak usah dibilang orang baik, emang jahat dia. Karena kalau dia orang baik, dia akan memaafkan. Iya, dia akan Bukan memaafkan. jadi orang jahat. Batman gak bakal diganggu keluarganya. Biarin dia jadi Bruce Wayne yang kaya aja. Tapi karena Joker jahat dan ketemunya Batman pas banget, Batman yang kaya banget, Joker ngancurin Gotham. Jadi Batman yang benerin tuh Gotham pakai duit dia. Itu Joker emang dilahirkan untuk Batman, makanya gue suka perseteruan antara mereka berdua. Kalau nggak ada Batman nggak bakal ada Joker. Kalau ada Joker nggak mungkin ada Batman. Itulah kenapa gue penasaran banget James Gunn bikin DC bakal gimana. Itu sih. Universe James Gunn. Karena jujur gue tuh sebenarnya DC guy sebelumnya. Oke. Gara-gara gue main game Arkham City, Arkham Itu seru banget lagi. Itu seru gamenya. banget, iya. Tapi setelah gue nonton DC, Justice League yang pertama tuh, kok nggak sebagus trailer? Snyder's Cut ya? Udah nonton Snyder's Cut bagus. Bagus kan? Yang sebelumnya, Yang sebelumnya kacau. trailernya bagus banget. Pas lagi nonton, Apaan ini? Kok si Batman sama Superman bertarung cuman gara-gara nama sama, maafan gitu ya. Kan nggak jelas ya. gitu lah. Jadi ya gue berharap sih, mungkin berekspektasi juga, tapi ya gue percaya sama James Gunn sih. Oke. Gue suka The Suicide Squad yang dia bikin, gue suka Peacemaker yang dia bikin, Guardians of the Galaxy Volume 3 bagus banget. Bah, itu pecah sih. Makanya nih James Gunn kalau misalnya di DC. Gue suka banget sama karakter dia juga Tapi kalau sebagai misalnya personal. ternyata filmnya jelek, gue bakal ngomong jelek sih. Maksudnya Ya, nggak fair-fairan apa-apa. aja gitu. Bagus lah, lu harus ngomong segamblang mungkin Iya. aja dan tapi tetap lu tahan-tahan karena akan ada brand placement ke lu. Oh iya benar sih. Iya kan? Oh gitu. Buka kartu. Kan reviewer juga butuh duit cuy, ya nggak? Ya, coba review film di luar sana. Ini apakah akan digembleng semuanya bakal tayang atau bakal dipotong? Nggak apa-apa, itu kan bercandaan doang. Oke, berarti kita sudah menemukan konklusi di podcast ini kalau Abdan itu memang suka Across the Spider-Verse. Tetap gue bisa bilang suka, sebenarnya lu suka Dan. Tapi yang lu nggak suka dan lu mungkin ngeganjel adalah Beberapa poin lah. Beberapa poin Nggak yang jelek, menurut lu tapi minor. unek-unek aja. Ya minor doang kan. Ya. Bahasa amannya unek-unek lah ya. Tapi nextnya ada Dan, kira-kira Dan, kalau misalkan kita ngomongin tentang Sony sama MCU kan beda lah ya ibaratnya timeline-nya. Kalau gue pengen nanya MCU deh, kalau menurut lo MCU ke depannya akan seperti apa sih? Gue nggak punya harapan sih buat MCU jujur. Kan tadi udah habis, udah jujur. Nggak, maksudnya James Gunn pun juga cabut gitu loh. Orang-orang pada bilang, wah MCU balik bagus lagi nih, Guardians of the Galaxy.
James Gunn mau cabut. Iya, udah jadi gimana DCU gitu. ya, oke Iya. DC. Oke, DC Paling, kalau gitu. paling yang bikin gue penasaran cuman ini aja sih, apa Secret War sih. Secret War. Katanya kan bakal banyak banget tuh, ya kita lihat aja bakal seseru apa. Oh, gitu. malah lu keponya sama Secret Secret Wars, Wars. ya? The Flash, yang DC? Enggak. Gue nggak berekspektasi tinggi Flashpoint loh itu. Konsep Iya, baru. Tapi multiverse-nya gue nggak tahu bakal apakah sama kayak TV lagi, Iya. timeline bercabang lagi. Ayo dong. Justru gue tuh penasaran sama kelanjutan Moon Knight sih. Ah, itu juga gue Moon penasaran. Knight tuh Jack bagus Lockley banget terakhir soalnya. kan? Jack Lockley itu bagus banget. Terus Spider-Man gue Loki 2, penasaran. Loki 2 juga gue penasaran. Ya itu kan karena emang canonnya banget gitu. Masalah multiverse ada di situ awalnya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Iya. Nih, yang bikin kesel adalah fase yang terakhir ini kayak fase 4 ya kalau nggak salah ya. Fase Phase 4. 4. Karena katanya temanya multiverse ya. Mana filmnya yang multiverse coba selain Multiverse of Madness? Ant-Man? Ant-Man fase 5. Iya, Oh fase iya, 5 ya. makanya. Fase Kayak 4? No Way Home. No Way Home. No Way Home ya. Iya. No Way Home. No Way Home doang. Moon Knight paling. nggak ada. Moon Knight nggak. Miss Marvel nggak ada. She-Hulk apa lagi? Itu Miss sih. Marvel nggak ada. Iya bener ya. Iya, Miss Jadi Marvel ya nggak ya ada. udahlah, gue bakal menjadi The Marvels penikmat nanti film. juga ada. Anda mau rilis juga kan The Marvels? Enggak lah ya. Kurang kayaknya. nggak tahu gue. Gue kalau ada. Gue no comment lah. Gue jadi penikmat aja udahlah. Gue nggak jadi- mau berekspektasi apapun gitu. Gue nggak mau berteori apapun. Yang penting filmnya bagus, kurang gitu. Tapi kalau jujur DC, gue berekspektasi. Gue Oh, penasaran lu sama mah- Superman, gue penasaran sama Batman. Oke, berarti Kita bakal lihat akan gue nanti. undang di podcast nanti Wis. kapan gitu lo sama Dito gue undang sini berdua. Mereka ngomongin DC. Oh, gitu. Kita gembor-gemborkan DC gitu ya. DC tuh yang sangat disayangkan adalah mereka tuh terlalu mereveal hal-hal yang harusnya menjadi suatu momen yang keren di trailernya. Iya, Kayak Michael Keaton tuh harusnya nggak usah dimasukin sih. itu udah bener-bener spoiler banget ya. Iya, kayak misalnya Batman vs Superman, Doomsday tuh nggak usah dimasukin di trailer harusnya. Oh, iya. Menurut gue ya. Jadi trailer cuma sekedar teaser aja gitu Iya, ya. kayak ya udah. Ngetis-ngetis doang. Endgame tuh cantik banget sih. Endgame tuh bener-bener lo nggak expect mereka bakal ngumpul gitu loh. Ya itu proses Pak. Iya sih. Dari Iya sih. berapa tahun itu dia Iya, proses iya, untuk membangun Endgame menjadi puncaknya dan itu berhasil. Itu nggak cuma satu stand alone movie menurut gua, kayak lu nonton Harry Potter aja kan. Iya sih. Oke, Gue pengen balik nanya lo. apa? The Flash bakal bagus nggak menurut lo? Gue bagus. Oke. Bakal bagus. Walaupun gua jujur gua nggak mendukung perilaku Ezra Miller. Tapi Oh, saya mendukung Oke. kualitas dari The Flash. Menurut Iya, iya. trailernya, ini based on trailer karena gue juga baru nonton trailernya ya. Oke. Ya berdasarkan trailer ya bagus menurut gue. Oke. Kualitas dari actionnya, terus sinematografi dan soundnya menurut gue bagus sih. Oke Dan, gue pengen bikin game sama lu. Namanya Kira udah kelar aja. game ini game iseng Ya, aja apa ya, siap, sebenarnya. siap. Ini Buat cuma lucu-lucuan ngetes lu ya? doang, lucu-lucuan Oke. doang. Ini adalah menebak final shot Wis. dari sebuah film. Aduh, kayak tahu deh gue. Film apakah ini? Final shot. Ini clue-nya superhero movie, tetap. Enggak, Atau film apapun. apapun. Enggak, gimana sih lu? Jangan gitu jadi kasih tau Nolan, pasti dia tahu. Batman. Bukan. Gue nggak tahu bukan, jujur. bukan. Inception. Yes, betul. Anda 1-0. 1-0 apa? Gue ikutan. 1 poin lu maksudnya. Kedua, Iya. Aduh. Ini nggak tahu gue. apa? Lawannya bawah, ya. Up. Lagunya Coldplay. Oh iya. Up and Up. Oke, betul. Oke. Yang ketiga. Set. Ini adalah film tahun 90-an. Dan ini salah satu aktornya itu ganteng banget. Satunya lagi legend. Dua-duanya bisa dibilang legend. Dua orang aktor yang bersikeras untuk... Paper Town. Bukan. Nyerah? Nyerah-nyerah. Fight Club. Ah. Oke, Iya, iya, next. iya, iya. Ini gampang banget sih. Set. Gampang. Set. Ah. Fast 7. Hey, gimana pendapat Anda tentang Fast X? Gue belum nonton. Oh, lu nonton ya udah. deh. Dan gue nggak ngikutin Fast. Gue kira udah franchise nonton. gitu. Oke, next. Set. Ya. Ini pakai clue dulu ya, biar Iya, seru ya. iya. Ini sebuah series Iya. dari Korea Iya. yang pengen dibikin season 2-nya, tapi sutradaranya bingung, soalnya jagoan-jagoan yang keren di season Udah pada pertamanya mati. Ini juga mau dibikin reality show tapi bingung. Banyak banget korban. Squid Game. Squid Game. Gampang. Next. Gampang. Apa ya? Finding Nemo. Oh iya betul. Itu antara Finding Nemo atau Finding Dory sih. Oke, udah. Jadi berarti salah satu doang ya tadi ya. Iya, iya. Oke, Fight Club doang Fight dia nggak Club. tahu. Oke, thank you Dan. Udah Thank mau you, mampir bro. Dan. Yoi, gokil. Bisa Sukses ngobrol-ngobrol. terus, Wah, terima kasih banyak. Terima Yoi. kasih sukses juga ya lu ya Dan ya. Ya. Semoga konten reviewnya makin banyak yang bisa lu explore ya di Amin. situ dan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Gue pokoknya
doa yang terbaik buat lu dan gue senang banget bisa ngobrol sama lu di hari ini. Padahal biasanya kita nge-host bareng, kira kita podcast di hari ini. Yoi. Thank you dan sekali lagi. Thank you, bro. Thank you juga teman-teman semua yang udah nonton podcast kali ini. So, next-nya kira-kira guest star siapa lagi yang akan diundang? Kira-kira siapa dan yang akan gue undang? Dan sebutin dong satu nama dong, siapa aja. Bebas Dwayne random. Johnson lah, Dwayne, ah? Dwayne Johnson.